Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutu pendidikan Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Teman-teman tetap semangat ya untuk mengarungi pekerjaan di hari ini. Teman-teman, eh, kita di sekolah sebentar lagi mungkin di tahun ajaran baru besok ya akan menerapkan kemungkinan ya, tapi insya Allah nih mungkin betul ini ya. Menerapkan, deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, ternyata setelah saya lihat di materi yang dari Kemdikbudgasmen, bahwa teori pembelajaran ini adalah teori pembelajaran yang dibuat tahun 1976. Jadi ya sudah berapa tahun ya? Sudah cukup lama ya. Ini saya lihat di, materinya ya teman-teman ya, landasan teorinya. Landasan teori pembelajaran mendalam atau deep learning, ini teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal itu dibuat tahun, atau teorinya ini dibuat tahun 1976. Nih ya, ini jadi tahun 70 sampai di sini 2000-an ya. Ini menggunakan kalau ini di apa namanya di garisnya ini ya. Jadi ternyata pembelajarannya dibuat tahun 1976. Nah, sebenarnya seperti apa sih lengkapnya ya teman-teman ya. Ini saya coba cari di apa namanya di ChatGPT ya. Ini versi 4.0 ya teman-teman ya. Saya tulis di sini teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal. Nah, negara mana saja yang sudah menerapkan dan dari tahun berapa? Nah, ini ya teman-teman ya, biar tahu. Teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal ya, deep learning dan surface learning. Pertama kali diperkenalkan oleh Franz Merton dan Roger Seljo pada tahun 1976. Teori ini berfokus pada cara individu mendekati pembelajaran, baik dari segi motivasi maupun strategi yang digunakan, yang kemudian berdampak pada hasil belajar. Nah, dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan mendalam. Ini saya tidak jelaskan secara detail ya, teman-teman ya. For deep learning, kemudian pembelajaran dangkal atau surface learning. Nah, pertanyaannya, negara mana yang menerapkan dan tahun implementasinya? Ini teman-teman. Ini ternyata ini sudah diterapkan di Swedia tahun 1976. Sebagai tempat lahirnya teori ini, Swedia secara langsung mempengaruhi pengembangan kurikulum yang mendorong pemahaman mendalam. Institusi pendidikan tinggi di Swedia telah lama mengadopsi metode ini ya. Jadi ya sudah lama ya, 1976. Indonesia ini baru diterapkan di 2024 ya. Kemudian di Inggris tahun 1980-an. Teori ini mulai diterapkan di universitas-universitas Inggris, terutama dalam pengembangan strategi pembelajaran berbasis penilaian formatif dan reflektif. Kemudian di Australia tahun 1980-an dan 1990-an. Kemudian di Kanada 1990, di Singapura ini 2000-an. Nah, Singapura juga 2000-an. Finlandia juga tahun 2000-an. Amerika Serikat tahun 2000-an. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini apa namanya pembelajaran yang menerapkan pembelajaran deep learning dan eh interface learning ya teman-teman ya tadi ya. Surface learning. Jadi Swedia ini menjadi memang di Swedia sehingga di sana termasuk negara dengan pendidikan yang paling maju ya teman-teman ya. Kemudian, nah saya ingin juga agak penasaran. Saya juga bertanya kepada ChatGPT ya, menanyakan tentang teori pembelajaran yang terbaru di dunia.
tuliskan tahun mulai dibuat dan negara mana saja yang sudah melakukan dan tahun berapa. Ini jawabannya teman-teman ya. Pertama adalah teori pembelajaran abad 21. Nah, ini pengembangannya itu mulai berkembang pada awal abad ke-21 sebagai respon terhadap kebutuhan keterampilan yang relevan dengan era digital dan globalisasi. Yang menerapkan siapa teman-teman? Ini pertama Amerika tahun 2020, 2002, Finlandia 2016, Singapura 2015. Jadi Indonesia belum. Kemudian teori pembelajaran berbasis teknologi. Pengembangannya dengan pesatnya perkembangan teknologi, teori ini menekankan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran. Negara mana saja teman-teman? Korea Selatan 2011, Estonia 2012. Ternyata di sini Indonesia ini mulai menerapkan pada program Merdeka Belajar, mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan platform digital pendidikan. Jadi Indonesia ini ternyata sudah termasuk kategori menggunakan teori pembelajaran berbasis teknologi di tahun 2020 dengan platform digital pendidikan. Maka ini harus dipertahankan ya teman-teman ya. Karena ini bagian dari teori terbaru. Kemudian teori pembelajaran transformatif ya. Ini dikembangkan oleh Jack Mesirow dari pada akhir 90-an yang menerapkan Kanada 2005, Australia dan Afrika Selatan. Kemudian teori pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Nah, ini ya. PBL ini negara yang menerapkan adalah pertama Israel 2008, kemudian Belanda 2010, Malaysia. Indonesia sebenarnya iya ya, tetapi kayaknya kurang masif ya dalam penerapannya. Cuman ini tidak tertulis. Begitu teman-teman, informasi yang mungkin ini menjadi apa ya? Ya penting bagi teman-teman ya untuk mengetahui sebenarnya eh, pembelajaran yang sedang dikembangkan itu sejak kapan dan di mana serta negara mana saja. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.